Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus buat jemaat Tuhan SIB City Life Church Kuala Lumpur. Doa dan harapan semoga jemaat Tuhan tetap berada dalam keadaan yang sehat. Saudara kekasih, seperti mana yang telah kita sedia maklum pada minggu yang lepas, tim telah mengumumkan bahwa minggu ini kita sama-sama mengadakan upacara ibadah berbentuk perayaan, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Seperti mana yang telah kita ketahui, pada bulan ini adalah bulan di mana suku kaum yang ada di Borneo, saudaraku, merayakan perayaan yang kita terus ingat setiap tahun. Kalau di Sabah, saudaraku, kita merayakan Hari Keamatan, untuk suku kaum kita, bangsa dusun, suku dusun. Dan juga kalau di Sarawak kita rayakan Gawai, Dan ada juga suku kaum Lun Bawang yang merayakan Irau Aco Lun Bawang. Saudara kekasih, oleh yang demikian, pastor juga ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Keamatan, Hari Gawai, dan Irau Aco Lun Bawang. Oleh itu, saudara kekasih, kita bersyukur karena kita dapat merayakannya pada tahun ini. Sungguh pun itu kita rayakan dalam norma yang baru. Kita yakin, saudaraku, melalui doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, saudaraku, itulah yang dapat mengiringi suku kaum kita terus berada di dalam perlindungan Tuhan, berada di dalam berkat Tuhan, dalam setiap apapun, saudaraku, yang dilakukan, yang diusahakan di masa-masa ke depan ini, saudaraku, kita yakin bahwa berkat Tuhan akan terus mengiringi suku kaum ataupun bangsa kita, saudaraku. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, sesuai dengan apa yang telah kita tetapkan pada minggu ini, saya akan membawa kita membaca satu bahagian firman yang terdapat di dalam surat Efesus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-20, Sekali lagi, pastor menyebutnya dalam surat Efesus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-20. Kita hanya baca satu ayat, dikatakan, "Ucaplah syukur sentiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita." Demikian pembacaan firman untuk hari ini. Sebelum kita bahas bahagian firman Tuhan ini, jemaat kekasih, mari kita berdoa terlebih dahulu, dan pastor akan pimpin kita di dalam doa ini. Bapa kami yang di sorga, kami kembalikan segala ucapan syukur kami kepadamu, Tuhan, atas berkat, pemeliharaan Tuhan, jagaan Tuhan, atas hidup kami, sehingga pada hari ini kami dapat menikmati hari yang baru, dan kami dapat mengikuti acara ibadah pada hari ini. Sungguh pun kami mengikutinya dalam berbentuk online. Kami percaya, Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Oleh itu, Bapa di surga, firman-Mu yang telah kami baca sebentar tadi, mohon berkat penyertaan-Mu, Tuhan. Ketika firman-Mu disampaikan, ya Tuhan, kiranya berkat firman ini, ya Bapa, benar-benar mengambil tempat dan ruang di hati kami. Kiranya berkat firman ini juga menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami di dalam Yesus Kristus. Berkati pemberitaan firman ini, Bapa di sorga, dari permulaan sampailah akhir pemberitaan ini. Biarlah Kristus dimuliakan, Kristus diagung tinggi dalam pemberitaan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, segala halangan-halangan yang coba menghalang kami untuk mendengar firman, konsentrasi terhadap pemberitaan firman ini, kami patah lumpuhkan kuasa itu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang mengiringi kami, ya Tuhan, dalam pendengaran firman. Kiranya Bapa, melalui firman ini juga dapat menguatkan, menyegarkan iman kami di dalam Yesus Kristus. Hamba serahkan pemberitaan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Jemaat kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, kembali kepada
bahagian firman yang telah kita baca sebentar tadi, saudaraku, ini adalah firman yang telah Paulus sampaikan kepada jemaat di Efesus, supaya mereka dalam pembawaan jemaat Tuhan ataupun orang-orang percaya yang ada di kota Efesus, supaya pembawaan mereka ini, saudaraku, benar-benar mencerminkan kekristenan mereka. Nah, apa yang Paulus tekankan di sana, salah satu di antaranya adalah agar dari hidup mereka ataupun dalam persekutuan ataupun dalam gereja mereka, saudaraku, akan muncullah ucapan-ucapan syukur dari pribadi mereka, saudaraku. Ini yang Paulus tekankan, ya, supaya mereka selalu bersyukur dan ingat akan kebaikan Tuhan. Dan ingat perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup mereka. Sesuai pembacaan ini, saudaraku, kita akan belajar satu tema, yaitu jadikan ucapan syukur sebagai gaya hidup. Nah, ini tidak jauh apa yang kita tekankan dalam tema yang menjadi campaign gereja kita, yaitu gairah untuk community yang membangun. Nah, saudaraku, community yang membangun itu adalah community yang terus-menerus memiliki sikap ataupun tindakan dalam hal apa? Ucapan syukurnya kepada Tuhan. Nah, saudara kekasih yang saya cinta dalam Tuhan, ucapan syukur ini sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Nah, berkata sedikit tentang latar belakang setiap perayaan yang dirayakan, itu ada tujuannya, saudaraku, ada maksud tertentu dalam perayaan itu. Nah, kalau saya membawa kita melihat konteks Alkitab, saudaraku, hari ini perayaan-perayaan yang dilakukan di dalam Alkitab itu, saudaraku, itu adalah karena Allah yang telah memimpin umatnya, yang telah memelihara umatnya dalam setiap apapun yang mereka lakukan. Kalau kita pelajari khususnya dalam Keluaran, saudara, bagaimana umat Israel ataupun bangsa Israel diminta oleh Tuhan supaya terus mengingatkan perayaan-perayaan yang harus mereka rayakan. Oleh karena apa, saudaraku? Karena Allah yang telah menolong umatnya, oleh karena Allah yang telah memimpin umatnya, sehingga mereka menjadi umat yang berhasil. Baik itu dalam pekerjaan yang mereka lakukan, demikian juga ketika mereka berhadapan dengan musuh, ketika mereka mengalami peperangan, saudaraku, dan mereka juga dipimpin Tuhan sehingga mereka dapat bertahan dan mengalami kemenangan terhadap musuh. Jadi latar belakang daripada perayaan itu, saudaraku, adalah disebabkan oleh karena pertolongan Tuhan terhadap umatnya. Dan saya yakin, saudaraku, bahwa apa yang kita lakukan, perayaan-perayaan yang kita rayakan hari ini, saudaraku, itu disebabkan ada sejarahnya di sebalik semuanya itu, saudaraku. Nah, itu sebabnya tema kita pada hari ini, jadikan ucapan syukur itu sebagai gaya hidup. Nah, mengapa kita perlu merayakan perayaan-perayaan dalam dalam sebuah suku? Oleh karena ada sebab-sebabnya, saudaraku. Dari sebab itulah yang perlu kita bahas, yang perlu kita pelajari pada hari ini, yaitu apa? Ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, jadi saudaraku, menjadi sebuah community yang bergairah, ya, gairah untuk sebuah community yang membangun itu, saudaraku, ucapan syukur itu harus apa? Dijadikan sebagai gaya hidup penyembahan kita kepada Tuhan. Kalau kita lihat dalam pendahuluan khotbah ini, saudaraku, dikatakan Allah menghendaki supaya kita tekun dalam hal menaikkan syukur kepadanya. Ya,
Ucapan syukur ini saudaraku harus konsisten kita lakukan dalam hidup kita. Ya. Ucapan syukur ini saudaraku kita perlu lakukannya terus-menerus. Bukan hanya ucapan syukur itu kita lakukan ketika kita berhasil, beruntung. Ya. Kalau orang yang berniaga itu kalau dia untung, dia sangat gembira saudaraku. Pasti kan orang yang untung itu dia gembira. Tapi bagaimana ketika kita tidak punya keuntungan? Kita rugi. Apakah kata-kata ucapan syukur ataupun terima kasih itu muncul dari mulut kita? Saudaraku, dalam konteks firman Tuhan pada hari ini, Allah mengkehendaki supaya kita terus tekun menaikkan syukur kita kepadanya. Karena apa saudaraku? Karena itu adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam ketekunan kita menaikkan syukur terhadap Allah. Karena ada kuasa Allah yang akan muncul melalui ucapan syukur. Ada kuasa Tuhan yang muncul melalui ucapan syukur. Ya. Saudara, jangan kira bahwa ketika kita bersyukur itu hanya sekedar ataupun sejauh ucapan. No. Ketika kita bersyukur saudaraku dengan penuh iman, kasih kita kepada Tuhan, ada kuasa yang akan muncul melalui ucapan syukur itu. Ucapan syukur juga sebagai tanda iman kita terhadap kedaulatan Allah dalam setiap sudut kehidupan kita. Wow, ini sesuatu yang benar-benar membawa kita, saudaraku, betapa pentingnya ucapan syukur itu dalam kehidupan kita. Saudaraku, mari kita lihat beberapa poin yang berkaitan dengan tema ini, saudaraku, yaitu jadikan ucapan syukur sebagai gaya hidup. Nah, saudaraku, kita lihat dulu dalam Mazmur 100 ayat 3, ya. Mazmur 100 ayat 3. Firman Tuhan berkata demikian. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dia yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Haleluya. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dia yang menjadikan kita. Saudaraku, kita ini bukan jadi seperti itu, saudaraku. Ya, seperti mana firman Tuhan katakan bahwa kita ada hari ini oleh karena Allah yang telah menjadikan kita. Bukankah itu sesuatu yang sangat menakjubkan, sesuatu yang mengherankan, saudaraku? Inilah alasan yang perlu kita ketahui, saudaraku, mengapa kita harus mengucap syukur. Nah, yang pertama, saudaraku, adalah alasan kita mengapa kita harus jadikan ucapan syukur itu sebagai gaya hidup. Yang pertama, kita menyadari kedaulatan Allah atas segala ciptaannya. Kita menyadari kedaulatan Allah atas segala ciptaannya. Dalam Yesaya pasal 66, ya, saya baca ayat ini lagi. Yesaya 66 ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan. Langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Ini sesuatu keajaiban dan kedaulatan Tuhan, saudara. Dikatakan langit adalah takhta Allah. Takhta itu berkata tentang kebesaran, kedaulatan Allah ada di sana, saudara. Dan dikatakan bumi adalah tumpuan kakiku. Saudara, ini berkata bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang berdaulat atas segala ciptaan. Itulah alasan
Pertama, mengapa kita harus jadikan ucapan syukur itu sebagai gaya hidup kita? Karena dikatakan pada saat kita menyadari kedaulatan Allah dalam ciptaannya, itu berarti bahwa kita menyadari bahwa Ia yang menjadikan kita dan kita adalah miliknya. Dalam Mazmur 103 ayat bab 100 ayat 3 yang kita baca sebentar tadi, saudaraku. Ia yang menjadikan kita. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur kepadanya karena Dia yang menjadikan kita. Kalau Allah yang telah menjadikan kita, kenapa tidak kita terus bersyukur kepadanya? Itulah kedaulatan Allah. Dan kita menyadari kedaulatan Allah atas segala ciptaannya berarti, saudaraku, kita mengetahui bahwa tubuh kita, jiwa dan roh kita adalah milik Allah. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20 dan pasal 7 ayat 23, saudaraku, berkata bahwa tubuh, jiwa dan roh kita ini adalah milik Allah. Berarti, saudaraku, tidak ada apa-apa yang perlu kita banggakan. Karena semua yang ada pada kita itu adalah kepunyaan Allah. Dialah yang berdaulat atas segala ciptaannya. Itu sebabnya, saudaraku, kita perlu bersyukur kepadanya. Siapapun kita, dari suku apapun kita, saudaraku, kita harus menaikkan syukur kita kepadanya. Dan juga pada waktu kita menyadari kedaulatan Allah atas segala ciptaannya, hanya Dialah satu-satunya Allah yang harus menjadi sandaran kita. Satu-satunya Allah yang harus menjadi sandaran kita. Dalam Yesaya 45, saya akan baca ayat ini dalam Yesaya pasal 45 ayat 5e, ya. Dikatakan, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Wow, itu sesuatu kata-kata yang benar-benar, saudaraku, memberi penegasan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah itu tidak ada duanya, saudaraku. Dia harus menjadi Allah kita. Hanya Dia satu-satunya Allah yang harus menjadi sandaran kita. Mengapa dikatakan harus jadikan Allah itu satu-satunya sandaran kita, saudaraku? Karena Allah tidak mau, saudaraku, ada Allah lain yang kita puja, yang kita sembah. Karena selain Dia, saudaraku, apa yang kita puja, apa yang kita sembah itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Dia. Saudaraku, ada beberapa perkara yang kita lihat dalam kepercayaan, ya, dalam penganutan sebuah kepercayaan. Contohnya pada waktu mereka merayakan perayaan setelah mereka menuai hasil ladang dan usaha mereka, kebun-kebun mereka, saudaraku, ada yang melakukan ritual yang bertentangan dengan apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Saudaraku, itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini bahwa hal-hal yang seperti itu tidak layak kita lakukan. Ya. Kalau kita lihat baru-baru ini di media sosial, saudaraku, ada kepercayaan yang melakukan ucapan terima kasihnya kepada ilah yang telah menolong mereka dalam kebun ataupun dalam usaha pertanian mereka. Nah, sebenarnya, saudaraku, apa yang Allah inginkan kepada kita, supaya dalam tindakan kita, dalam perbuatan kita, Dia tidak menghendaki hal itu terjadi. Saudaraku, hari-hari ini, apakah Allah benar-benar menjadi Allah yang satu-satunya dalam hidup kita?
Saudara boleh renung kembali, refleksi diri kita sendiri, saudara. Apakah Allah benar-benar kita agungkan? Hanya Dia satu-satunya yang menjadi fokus dalam hidup kita. Hari-hari ini, saudaraku, begitu banyak hal-hal yang menarik perhatian kita, ya, sehingga saudaraku, bukan Allah sebagai pencipta kita ataupun Allah yang berdaulat atas hidup kita lagi yang menjadi fokus kita, tetapi hal-hal yang lain itu yang begitu menjadi tumpuan dalam hidup kita. Saudara, tidak dinafikan hari-hari ini perkembangan teknologi yang begitu cepat, saudaraku. Kalau kita tidak berhati-hati dengan perkembangan itu, saudaraku, dan kemajuan yang berlaku di sekitar kita hari ini, saudaraku, itu dapat mengelabui mata kita, tumpuan kita terhadap Allah yang satu-satunya yang berdaulat atas hidup kita, saudaraku. Itu sesuatu yang harus kita hati-hati dan harus kita jaga, saudara. Karena dikatakan hanya Dialah satu-satunya Allah yang harus menjadi sandaran kita. Apalagi, saudaraku, pada saat ini kehidupan kita yang sedang berhadapan dengan cabaran. Dunia, bahkan negara kita yang dilanda oleh kesusahan, wabak penyakit yang menakutkan. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjadikan Allah itu sebagai sandaran kita. Kita fokus kepadanya, saudara. Letakkan harapan kita kepadanya. Karena Dialah Tuhan, tidak ada yang lain, kata firman Tuhan dalam Yesaya 45 ayat 5e. Dan seterusnya, menyadari kedaulatan Allah atas segala ciptaannya. Dialah ya Allah atas harta dan kekayaan kita. Haleluya. Dalam Amsal 30 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9, Dialah Allah atas harta dan kekayaan kita. Jangan jadikan kekayaan itu, saudaraku, sebagai sandaran kita. Salah, saudaraku. Karena firman Tuhan katakan bahwa Dialah Allah yang berdaulat di atas segala sesuatu yang kita miliki di atas muka bumi ini, saudaraku. Oleh itu, saudaraku, jadikan Dia Allah yang berdaulat atas segala ciptaannya. Baik itu diri kita sendiri maupun harta kekayaan yang ada pada diri kita. Saudara, berikut kita akan melihat poin yang kedua. Dan sebelum kita melihat poin yang kedua ini, kita baca dulu dalam Mazmur 23 ayat 5, ya. Mazmur 23 ayat 5 ini adalah bahagian yang sangat terkenal, ya, bahagian yang kita tahu semua, saudaraku. Dalam ayat 5 dikatakan, Mazmur 23 ayat 5, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Saudaraku, kalau kita baca dari ayat yang pertama itu tentang gembala yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Namun, saudaraku, ayat yang kelima ini, saudaraku, memberi penegasan kepada kita bahwa poin yang kedua adalah mengapa kita jadikan ucapan syukur itu sebagai gaya hidup. Yang kedua, kita menyadari bahwa tangan Allah yang memelihara kita. Tangan Allah yang memelihara kita, saudara. Karena dikatakan dalam ayat yang kelima tadi, Engkau menyediakan hidanganku di hadapan lawanku. Saudara kekasih, kalau kita menelaah apa yang dikatakan tentang menyediakan ini, kalau dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, itu arak. Bukan arak yang kita minum, ya, arak. Dia punya sebutan. Nah, berarti, saudaraku, itu berkata tentang He is a provided. Dia menyediakan. Saudara pernah pergi ke restoran yang telah kita pesan makanan-makanan apa yang kita makan selama kita berada di restoran itu? Nah,
Saudaraku, apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini, Allah dia menyediakan apa yang kita perlukan, saudaraku. Nah, apa yang saya ambil tadi, ilustrasi daripada restoran mewah, kadang-kadang itu ada kelemahannya juga, saudaraku. Ada bahagian-bahagian yang mungkin terlupa. Tetapi firman Tuhan yang dikatakan di sini adalah menyediakan hidangan bagiku. Itu berkata tentang segala sesuatu yang kita perlukan itu telah disediakan oleh Allah kita. Sebelum kita memerlukan, saudaraku, dia sudah sediakan. Sebelum kita meminta, dia sudah tahu apa yang kita perlukan. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa, saudaraku? Dia menyediakan. Dikatakan dia menyediakan hidangan. Itu berkata tentang, saudaraku, bahwa tangan Allah yang memelihara kita. Biasa hidangan itu disediakan guna apa, saudara? Bukan diguna kita menyediakan sesuatu, bukan guna mulut kita, kan? Betul? Itu harus disediakan melalui apa? Tangan. Gambaran bahwa Allah yang menyediakan, saudara. Dia menyediakan di hadapan lawanku. Waktu kita melihat kembali ayat ini, saudaraku, ini sesuatu yang luar biasa. Sedang lawan kita sudah ada di depan kita, saudaraku, ada yang membela kita. Apa yang dimaksudkan lawan itu, saudaraku? Segala sesuatu kesukaran yang kita lalui dalam hidup kita, ya, kesukaran yang kita lalui itu, yang kita hadapi itu, saudaraku, pasti ada, saudaraku. Bukan berarti pada waktu kita berkata, Tuhan Engkau adalah gembalaku, kemudian segala kesusahan, bahaya yang ada di hadapan, kemudian kita jalan, kita lalu saja, saudaraku. Bukan itu yang dimaksudkan. Kesukaran, segala kesusahan, sakit penyakit, itu ada, saudaraku. Tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, Dia yang akan membela kita. Dia yang akan menyediakan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Maksud firman Tuhan di sini, saudaraku, bukan hanya Dia menyediakan segala keperluan kita, namun, saudaraku, Dia juga melengkapi kita dan menyediakan segala sesuatu yang ada di kepala kita, di otak kita, di pikiran kita, saudaraku. Itulah alasannya, saudaraku, mengapa kita perlu jadikan ucapan syukur itu sebagai gaya hidup kita. Karena tangan Allah yang memelihara kita. Kemudian firman Tuhan diteruskan lagi, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Itu berkata tentang sesuatu yang Allah berikan kepada kita, dan kita tidak merasa bahwa kekurangan apapun yang mungkin datang mengancam hidup kita itu bukanlah sesuatu yang menghalang kita untuk bersyukur. Itulah artinya, saudaraku, bahwa Allah menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Nah, oleh itu, saudaraku, dikatakan kita menyadari bahwa tangan Allah lah yang memelihara kita. Bermaksud, saudaraku, Allah menyediakan makan kita, Allah menyediakan minum dan pakaian kita. Wow, ini sesuatu yang begitu luar biasa, yang tidak dapat dipikirkan melalui pikiran manusia kita. Kalau kita baca dalam Matius pasal 6 ayat 25 hingga 34, bagaimana perhatian Tuhan terhadap orang yang berharap kepadanya. Bagaimana Dia telah menunjukkan tangan kuasanya yang memelihara kita. Kalau kita baca dalam bahagian ini, saudaraku, dikatakan pasal yang ke-6, Matius pasal 6, 25 dan 34, dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu,
Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang engkau makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang engkau pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberikan makan oleh Bapamu, Bapa yang di sorga. Saudaraku, ilustrasi yang pertama di sana kita lihat burung-burung, saudaraku, diberi makan oleh Bapa kita di sorga. Kita lebih berharga daripada burung, saudaraku. Amen. Apalagi saudaraku dikatakan, bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Berarti kita lebih penting daripada burung-burung, saudaraku. Kita diperhatikan oleh tangan Allah yang memelihara kita. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Lihat saudaraku, kalau Allah yang berkuasa mendandani, katanya bunga dan rumput yang di padang, saudaraku, hari ini ada dan besok layu. Apakah arti semuanya, saudaraku? Itu menunjukkan bahwa Allah menyediakan minum dan makan serta pakaian kita, saudaraku. Berarti bahwa Allah sangat peduli terhadap hidup kita. Itu alasannya, saudaraku, mengapa kita jadikan ucapan syukur itu sebagai gaya hidup. Dan Dia juga, ya, tangan Allah yang memelihara kesehatan kita. Ini sesuatu yang benar-benar menjadi cabaran untuk kita. Mungkin ada yang bertanya, kalau Tuhan yang memelihara kesehatan, kenapa ada orang yang terkena virus? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Tapi harus kita ingat, saudaraku, apa yang menjadi arahan kerajaan kepada kita. Harus kita apa? Jaga diri kita. Jangan menjadi orang yang apa? Melanggar ketetapan yang sudah disediakan oleh pihak berkuasa. Tuhan juga mengajar kita tentang bagaimana kita dapat memelihara dan menghormati arahan yang telah diberikan. Nah, apa yang saya mau katakan di sini, saudaraku, kesehatan kita, Dia yang tangan Allah yang memeliharanya, saudaraku. Kemudian apalagi, saudaraku, dalam Ulangan 28 ayat 13, karya kita, pekerjaan kita, Dia yang memelihara dan Dia yang menjaga kita dalam setiap apa yang kita usahakan. Dan kemudian masa depan yang lebih baik, Dia yang telah menyediakan, Dia yang memelihara kita, saudara. Itulah antara sebab-sebabnya mengapa kita terus bersyukur kepada Tuhan dalam hidup kita, karena tangan Allah yang memelihara kita. Saudara, sebelum saya akhiri khotbah pada hari ini, saudaraku, saya ingin memberi sedikit kesaksian. Ini adalah kisah nyata dalam keluarga pastor sendiri. Pada tahun 1990, sekitar 95, ya, ketika anak kami yang sulung berusia sekitar 1 tahun lebih. Pada waktu itu, saudaraku, anak kami demam tengah malam, saudaraku. Dan pada masa itu saya dan istri kami memang merasa gelisah, khawatir untuk melihat keadaan anak kami yang seperti itu, saudaraku.
dan dia tubuhnya panas sekali, dan kami coba usahakan untuk buka baju dan taruh lap tubuhnya dengan air yang sejuk. Namun saudaraku, keadaannya semakin panas. Dan pada masa itu saudaraku, saya dan istri, kami bersatu dalam doa. Kami berdoa mohon kuasa Tuhan, sembuhkan anak kami. Sembuhkan anak kami. Semakin kami berdoa saudaraku, dan setelah amin saudaraku, keadaan masih tetap sama. Oh, saya katakan kepada istri, kita harus pergi hantar anak ke hospital. Karena tempat kami itu sebenarnya dia berdekatan. Kalau kita lihat dari seberang sungai itu, hospitalnya ada di bandarnya di seberang. Oleh karena kami dipisahkan oleh sungai, dan kami harus buat pusingan lagi dan ikut laluan yang lebih kurang mengambil masa dalam 20 menit ya. Kita harus pusing ke arah bandar. Dan saya katakan kepada istri, mari kita berdoa. Sebelum kami lakukan doa yang kedua, ada bisikan Roh Kudus dalam hati saya. Dan Roh Kudus berkata, kamu bersyukur. Saya tidak pernah lakukan perkara ini, saudaraku. Dan bisikan itu begitu kuat. Kamu bersyukur karena anak kamu berada dalam keadaan panas. Tidak masuk akal, saudaraku. Ini apa, Roh Kudus ataupun roh apa ini? Saya jadi gelisah, saudaraku. Ya, oleh karena kita mau belajar taat, kemudian saya katakan kepada istri, mari kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena anak kita sakit panas. Ya, panasnya semakin kuat, saudaraku. Semakin naik. Istri lihat saya, mungkin apakah saya itu salah bahasa ataupun bagaimana. Namun oleh karena mau belajar taat, saya dan istri kami bersyukur. Waktu berdoa saudaraku, saya serba salah. Ini anak saya lagi tengah panas. Kemudian mengapa harus doa saya, terima kasih Tuhan anak saya berada dalam keadaan yang panas. Tidak mungkin menurut manusia, ya kan? Kalau secara teorinya saudaraku, harus kita berdoa dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh. Pasti saudaraku, itu adalah salah satu doa yang kita naikkan. Tapi waktu itu saudaraku, Roh Kudus mengajar saya supaya bersyukur. Karena kita seringkali dengar khotbah dari hamba-hamba Tuhan, karena kami di kampus saudaraku, dan kita seringkali mendengar khotbah, ucapan syukur, kuasa ucapan syukur, dan lain kuasa dalam menaikkan syukur. Ya banyak kali kita mendengar. Tapi tiba waktunya Tuhan berkata, praktekkan firman. Wah, itu sesuatu yang sangat susah untuk kita terima secara manusia waktu itu. Nah, singkat cerita saudaraku, setelah kami berdoa dan amin, saya bilang sama istri, mari kita cepat-cepat ke hospital. Waktu kami dalam perjalanan ke hospital, dan saya begitu gelisah saudaraku, dan setibanya kami di rumah sakit, waktu itu kami lagi tunggu MA-nya, medical assistant. Kemudian waktu dia datang, dia bertanya, kenapa? Saya punya anak lagi panas, dokter. Dia pergi cepat dan cek anak kami. Dia coba cek, gunakan biasa yang digunakan oleh para dokter. Dia katakan, apa penyakit anak kamu? Dia tidak ada sakit apa-apapun. Dia panas itu dokter. Tidak ada, ini normal. Balik kamu, katanya. Saya sama istri saling menatap wajah satu dengan yang lain. Tadi dia panas betul ini dokter. Tidak, dia ini normal. Pulang kamu, katanya. Saudara, apa yang saya lihat di sini saudaraku, ada mujizat Tuhan yang terjadi. Dan ini adalah pengalaman yang tidak pernah saya lupakan dalam hidup saya, saudara. Ternyata ada kuasa yang terjadi dalam ucapan syukur kita. Oleh itu jemaat kekasih, saya mendorong kita,
Supaya kita terus bersyukur kepada Tuhan. Apapun keadaan yang kita lalui, baik itu sesuatu yang menurut kita tidak baik ataupun keadaan yang baik, kita harus bersyukur, saudaraku. Karena kita menyadari bahwa apa yang terjadi itu, saudaraku, atas pengetahuan Tuhan yang kita sembah. Saudara kekasih yang saya cinta, mengakhiri khotbah ini dikatakan dalam penutupnya, saudaraku, menghargai segala sesuatu yang sudah diberikan Allah kepada kita hari ini. Itulah tanda ucapan syukur kita terhadapnya. Saat kita menghargai keadaan kita, situasi yang kita lalui, itu adalah tanda kita bersyukur terhadapnya. Percaya dengan iman bahwa seburuk apapun keadaan yang kita alami hari ini, kita tetap mensyukurinya, karena Allah menyediakan perkara yang lebih baik dari apa yang akan kita alami di masa yang ada di hadapan kita. Kita yakin, saudaraku, bahwa pada saat kita bersyukur kepada Tuhan, pasti, saudaraku, kita akan melihat kuasa mujizat Tuhan itu dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini. Saya berdoa kiranya berkat firman Tuhan ini menjadi bahagian dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita serahkan waktu ini kepada tim yang mengendalikan acara. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, atas berkat firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Kami percaya Bapa, berkat firman-Mu yang akan menguatkan, meneguhkan iman percaya kami di dalam Engkau Tuhan. Berkati jemaat sekalian, beri kami kekuatan untuk terus mempraktikkan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk jemaat sekalian, untuk setiap pribadi kami Tuhan, dalam keadaan apapun yang kami lalui pada saat ini Tuhan, kami ingin bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa melalui ucapan syukur ini sebagai tanda kami percaya kami berada di dalam kuasa perlindungan Tuhan yang maha agung. Oleh itu Bapa di sorga, hamba berdoa kiranya Bapa setiap jemaat-Mu, umat-Mu tetap berada di dalam perlindungan Tuhan yang maha kuasa. Bapa sorgawi, hamba sekali lagi berdoa untuk jemaat Tuhan dalam setiap apa yang kami lakukan, khususnya pemberian yang sebentar kami akan lakukan di tempat kami masing-masing, baik itu melalui tindakan kami untuk melakukan transaksi dan juga persembahan yang kami berikan dalam bentuk apapun, baik persembahan persepuluhan, persembahan mingguan, janji iman, pemberian kasih, apapun bentuknya Tuhan, kami yakin Tuhan akan memberkati setiap tangan anak-anak-Mu dan melipat gandakan berkat-Mu dalam setiap usaha yang kami lakukan. Bapa, hamba berdoa sekali lagi bagi jemaat Tuhan yang berada dalam keadaan sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang berkuasa, Tuhan Engkau jamah sembuhkan sakit penyakit setiap jemaat Tuhan yang berada dalam keadaan sakit. Kami juga serahkan ya Tuhan keadaan yang berlaku dalam negara kami pada hari ini, usaha dan perjuangan rakyat Malaysia dan juga mereka yang sedang berusaha di barisan hadapan. Tuhan Engkau tolong mereka ya Tuhan, baik itu para dokter, juru rawat dan penjawat awam dan volunteers yang melakukan tugas pekerjaan menolong orang yang terinfeksi virus COVID-19 ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan lindungi mereka Bapa, agar setiap mereka yang ditugaskan yang ada di barisan hadapan ini, Tuhan pelihara, Tuhan jaga mereka, keluarga mereka juga Tuhan Engkau lindungi mereka Bapa daripada segala bahaya ini. Kami percaya Tuhan Engkau akan memelihara dan Engkau akan menolong setiap mereka ya Tuhan, baik yang berada di barisan hadapan dan juga mereka yang terkena efek daripada virus ini Tuhan, agar mereka disembuhkan melalui kuasa darah-Mu Bapa di surga.
Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah namamu Tuhan. Inilah doa permohonan kami Tuhan, yang kami peralaskan hanya di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, yang bertakhta di sorga. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih untuk kesetiaan Anda. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jumpa Anda di minggu hadapan. Dan shalom.